Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khawifah Nur Safitri. Saya dari anggota KKN MDR Nandika. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anak belajar di masa pandemi saat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Di situasi pandemi saat ini, mengapa orang tua harus menjadi teman belajar bagi anak? Orang tua saja sulit beradaptasi di situasi saat ini, apalagi anak-anak. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi sebuah tim yang kompak. Anak membutuhkan kehadiran orang tua untuk melindungi mereka agar mereka tetap sehat dan selamat. Orang tua dapat mendukung, menyemangati, membimbing, mengarahkan, dan juga memastikan agar anak-anak tetap tumbuh, berkembang, dan belajar di tengah situasi pandemi saat ini. Berikut, saya akan menjelaskan 5 hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama adalah perhatikan gaya belajar anak. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika mendampingi anak-anak belajar adalah gaya belajar dari anak-anak itu sendiri. Kita harus pahami gaya belajar anak. Bisa saja ada yang terbiasa sambil tiduran, sambil memegang smartphone, ada juga yang harus sambil ngemil terus. Jadi, setiap anak itu beda-beda gaya belajarnya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan komunikasi dengan anak. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan komunikasi dengan anak. Orang tua harus tahu beban belajar anak seperti apa. Satu hari berapa mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran itu berapa jam biasanya. Kita harus mendampingi mereka belajar, duduk di sebelah mereka ketika mereka sedang belajar. Ketiga, perhatikan secara detail. Orang tua sebaiknya tidak melihat ketika anak sedang belajar saja, tetapi harus memperhatikan mereka secara detail. Misalnya, mereka sudah absen, lalu setelah itu apa yang harus mereka lakukan? Orang tua harus tahu itu. Pahami juga beban dan emosi anak kita, seperti kapan mereka bosan, dan lain sebagainya. Yang keempat, apresiasi karya anak. Orang tua juga harus menghargai dan mengapresiasi karya atau tugas dari anak-anak. Dengan begitu, anak akan lebih termotivasi dengan apa yang telah ia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah mencari solusi. Jangan lupa untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dirasakan oleh anak, agar bisa dicari solusinya secara bersama-sama. Orang tua biasanya langsung ingin problem solving saja, padahal anak ada tahapan-tahapannya terlebih dahulu dalam mencari solusi atas problem yang mereka alami. Inilah proses belajar di rumah, mencari solusi yang membuat nyaman kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak-anak.